Pemirsa Cokro TV, dalam beberapa hari terakhir beredar sebuah informasi yang lumayan kontroversial di berbagai media sosial. Informasi yang saya maksud adalah adanya sebuah foto berisikan seperti macam list dari sebuah daftar dari nama-nama pemimpin redaksi dan para jurnalis dari berbagai media besar di Indonesia yang digambarkan di sana seolah-olah paling tidak memperoleh aliran dana dari entah siapa, ya, dan angkanya lumayan besar. Kalau dijumlah barangkali di atas 1 miliar rupiah. Ada sekitar 20-an nama-nama orang di sana yang masing-masing orangnya misalnya memperoleh, ada yang dapat 100 juta, ada yang dapat 170 juta, ada yang, tapi juga ada yang 50 juta dan seterusnya. Nah, ini menjadi menarik karena kesan yang kemudian timbul dari penyebaran informasi tersebut adalah seperti para pemimpin redaksi dari berbagai media massa ini memperoleh semacam imbalan atau honor atau disuap untuk melakukan sesuatu yang kita nggak tahu apa, ya. Dan media-media yang tersebut di dalam daftar tersebut adalah media-media yang punya reputasi sangat tinggi. Antara lain adalah yang paling banyak di sini di sana disebut adalah dari Tempo, adalah majalah Tempo, ada tempo.co, ada Tempo TV. Kemudian juga ada Kompas, ada koran Kompas, ada kompas.com, ada Kompas Televisi, ada Metro TV, ada TV One, ada Kumparan, ada Jakarta Post, dan beberapa media lainnya. Dan nama-nama besar yang tercantum di sana. Sehingga menarik untuk mempelajari, atau kita penting untuk mempelajari apa yang sebetulnya terjadi, apa duduk perkaranya. Karena daftar tersebut sama sekali tidak punya informasi lain, kecuali hanya menyajikan ada nama-nama dari media mana, kemudian nama orang-orang tersebut dikaitkan dengan misalnya dalam kurung Jepang, dalam kurung Norwegia, dalam kurung Roma, dan kemudian angkanya, angka yang tadi 100 juta, 200 juta, dan seterusnya. Ya. Nah, ini menarik untuk mempelajari karena informasi-informasi yang beredar semacam ini bisa menimbulkan misalnya saja kesimpulan yang bisa jadi seperti menghakimi para media tersebut sebagai media-media abal-abal yang memperoleh dana dari pihak tertentu. Pihak tertentunya siapa kita nggak tahu. Karena betul-betul foto itu hanya menampilkan daftar tanpa ada halaman 1, halaman 2. Betul-betul hanya sekedar nama media, nama negara, dan berapa rupiah yang dialirkan kepada orang-orang tersebut. Nah, untuk bisa memperoleh kepastian tentang apa yang sesungguhnya terjadi, ada baiknya kita mewawancarai orang yang namanya tersebut di sana. Nah, salah satu orang yang disebut namanya di sana adalah Pemret Kompas Televisi. Ya, orang yang kita kenal semua, Rosiana Silalahi. Nah, kita beruntung, Cokro TV beruntung karena Rosiana Silalahi bersedia untuk diajak ngobrol tentang apa yang sesungguhnya terjadi. Dan Rosiana Silalahi, atau Rosi kita menyebutnya, itu mengatakan dia akan bicara belak-belakan saja apa yang sesungguhnya terjadi di sana. Oke? Jadi kita sapa saja Rosi, Mbak Rosi, Bu Rosi. Silalahi Rosi dari aja. Rosi aja, oke, ya. Karena kita cukup kerja sama kita udah berlangsung cukup lama. Rosi, bisa nggak ceritakan dari daftar tersebut, Anda menangkap itu data apa sih sebenarnya? Anda disebut menerima, kalau tidak salah, 170 juta rupiah. Silakan. Terima kasih Bang Ade. Terima kasih diberikan kesempatan untuk menjawab banyak pertanyaan. Ya, ketika hari Senin menerima itu, rame, kemudian hari Selasa, saya juga nggak tahu ini apa sih, gitu. Apa orang kemudian mengkaitkan dengan diberikan uang dan apa sogokan, gitu. Tapi ternyata dan kita tahulah, oh itu dikaitkan dengan Menteri KKP era periode sebelumnya, yaitu Ibu Susi. Dan ternyata setelah saya cek, karena saya punya dokumen yang lengkap, karena kita juga harus tanda tangan, itu adalah biaya perjalanan dinas ke luar negeri. Jadi kenapa saya bisa bilang itu? Karena saya itu kalau ke luar negeri itu saya malah sangat senang kalau bisa tanda tangan dan di situ ada angkanya jelas. Oh, ini untuk pembelian tiket, ini untuk akomodasi, hotel, dan lain sebagainya. Sehingga yang saya tanda tangan adalah sesuai dengan angka yang tertera dan untuk kebutuhan apa.
itu adalah biaya perjalanan dinas bersama Menteri Susi KKP di era sebelumnya, dan tidak ada uang saku, sama sekali tidak ada uang cash, tunai, atau uang saku yang diberikan oleh pengundang kepada saya. Karena policy di Kompas itu adalah ketika ada pengundang, maka dan mereka, karena begini, satu, perusahaan, institusi itu punya hak untuk mengundang media. Tapi media juga punya hak untuk mengatur siapa yang berangkat. Misalnya, Cokro TV ingin ada menjadi narasumber di conference TV dunia dan ingin mengajak Kompas TV. Nah, kemudian Bang Ade bilang, boleh nggak saya minta si A yang berangkat? Nggak boleh. Itu harus ditunjuk oleh redaksi. Jadi hak pengundang untuk memberikan undangan, tetapi mereka tidak berhak untuk mengatur siapa yang berangkat, termasuk seperti apa kita memberitakan. Dan kemudian setelah itu terjadi kesepakatan bahwa siapa yang berangkat, maka uang saku itu ditanggung oleh perusahaan. Dalam hal ini ya Kompas TV. Jadi biaya perjalanan, akomodasi, hotel, pesawat ditanggung oleh penumpang, tapi uang saku tetap diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini Kompas TV. Rosi, angka 170 juta itu tidak terlalu besar untuk sebuah perjalanan pembayaran transportasi, hotel, dan mungkin lokal dan makan gitu ya. 170 juta? Iya, saya ingat di situ tercantum dan memang sama sih dengan dokumen yang saya tanda tangani waktu itu. Dan itu lengkap. Jadi ada tiketnya dan harganya, lalu ada boarding pass-nya juga gitu. Karena saya selalu bilang sama sekretaris saya ketika saya menandatangani sesuatu yang terkait perjalanan dinas, dalam hal ini juga menggunakan uang negara, maka itu harus akuntabel. Saya juga harus punya pertanggungjawaban pribadi dan profesional bahwa apa yang saya tanda tangani sesuai dengan memang apa yang tertera. Jadi saya bikin arsipnya semua, Bang Ade, untuk semua perjalanan itu. Itu kan ada 3 negara. Misalnya waktu ke Roma itu saya diundang oleh Bu Susi untuk bertemu dengan Paus Fransiskus. Ibu Susi itu adalah menteri Muslim pertama di kabinet Jokowi yang diundang secara khusus oleh Paus Fransiskus karena adanya kesamaan antara pandangan gereja Katolik dan apa yang selama ini diperjuangkan oleh Susi, yaitu illegal fishing. Nah, kesamaan pandangan Paus Fransiskus tentang bagaimana dunia harus ikut berjuang melawan illegal fishing. Karena gereja Katolik itu memandang di dalam illegal fishing itu ada human trafficking, ada perdagangan manusia. Sebuah perjuangan yang harus kita lakukan bersama-sama. Selain juga dengan di dalam illegal fishing itu ada penyelundupan narkoba atau drugs trafficking. Jadi itulah alasan kenapa Bu Susi waktu itu dipanggil beraudiensi dengan Paus Fransiskus dan saya ada di situ. Oke, kalau tidak salah ada 3 negara yang ditulis di sana, tapi semua bersama Ibu Susi. Yes, dan itu juga kalau nggak salah. Jadi begini, kalau saya diundang misalnya, oke, saya berangkat ketemu Paus, ada pengundang itu juga tidak berhak, mereka memiliki keleluasaan. Gini, saya memiliki keleluasaan untuk nggak bisa juga harus sesuai jadwal. Misalnya, oh Bu Susi berangkatnya hari Rabu, saya nggak bisa hari Rabu karena Kamis saya ada talk show Rosi, saya baru bisa berangkat Jumat loh, gitu. Ya, oh gimana? Mereka biasanya oke, supaya bisa ikut Jumat. Jadi bukan berarti perjalanan dinas yang mengundang Pemret itu mereka mengatur dari A sampai Z, enggak juga. Dan saya juga harus sesuai dengan jadwalnya saya. Kalau saya nggak bisa karena ada kewajiban utama saya itu talk show Rosi, ya saya tentu tetap mendahului itu. Jadi kalau lihat ada misalnya tujuannya sama, misalnya ada negara-negara yang tujuannya sama, Ecep Yasa misalnya, TV One misalnya. Kenapa dia bisa lebih panjang? Karena dia berangkat lebih dulu. Sehingga dia mengkonfirmasi kehadiran lebih dulu. Membeli tiket itu kan juga tergantung kapan membelinya. Ada yang membeli lebih awal dan lebih murah, ada yang baru last minute confirm, itu juga akan mempengaruhi harga tiket. Jadi kira-kira kalau itu diringkas secara singkat, itu terkait dengan kapan
apakah bersama-sama dalam rombongan, atau dia nyusul, atau dia pulang duluan. Dan itu akan sangat mempengaruhi harga yang tertera. Oke. Kenapa saya tertarik dengan soal ini 3 kali kesempatan yang terpisah atau 1 kali perjalanan ke 3 negara sekaligus? Karena ada beberapa nama di sana, Pemret, yang berulang kali muncul. Ya, misalnya Mas Wahyu Muryadi dari Tempo ya. Di situ bahkan kalau dihitung-hitung angkanya bisa sampai 300 jutaan, dan negara yang didatanginya itu saya lupa ya, saya harus konfirmasi lagi, tapi sekitar 6-7 negara ya. Pertanyaan saya, kenapa, walaupun barangkali Anda bukan orang yang tepat saya tanya ya, tapi kira-kira kenapa kepada Mas Wahyu Muryadi itu sampai ada beberapa kali ya? Tentu saya tidak bisa berasumsi saya menjadi jubirnya Wahyu Muryadi, tapi begini penjelasan saya. Satu, Mas Wahyu Muryadi itu menurut saya dia memang memiliki network yang luar biasa. Dia tidak saja diajak oleh Bu Susi, dia juga sering diajak oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan yang selama ini kita lihat secara politik sangat berdiametral. Jadi dia memang sering diajak oleh Bu Susi, dia juga pernah diajak oleh Pak Luhut. Dia juga pernah ikut misalnya bersama dalam rombongan Pak Jokowi, di situ ada para menteri semuanya. Ya itu ya kehebatan seorang Wahyu Muryadi yang punya network dengan narasumber gitu. Tetapi pertanyaannya, apakah kemudian itu mempengaruhi editorial majalah Tempo atau Kompas? Apakah kehadiran seorang Wahyu Muryadi itu mempengaruhi editorial redaksi koran Tempo dan majalah Tempo? Saya rasa tidak, karena sekali lagi kalau narasumber, institusi atau lembaga mengundang wartawan, itu bukan berarti produk jurnalistik yang kita tuliskan atau kita tayangkan itu harus sejalan dengan kepentingan narasumber atau kepentingan pengundang. Dan most of pengundang itu, kebanyakan pengundang tahu betul dia tidak bisa hanya karena dia mengajak mengundang terus nanti tulis beritanya seperti ini ya, nanti begini-gini. Enggak juga. Perjalanan dinas itu kan mengajak bersama untuk juga tidak saja melihat satu peristiwa, tetapi juga biasanya kita dapatkan untuk mendapatkan konteks. Jadi nggak cuma di lapangan ngeliput, tapi mendapatkan background tentang mengapa Pak Jokowi bicara di forum ini, apa posisi luar negeri pemerintahan Jokowi, mengapa misalnya Bu Susi bicara di conference ini, seperti apa posisi kemaritiman Indonesia. Jadi kita nggak hanya sekedar 5W1H, tapi dapat konteks policy atau posisi pemerintah Indonesia di mata internasional atau untuk mata internasional. Jadi bisa dibilang ini perjalanan dinas ya, Rosi. Jadi artinya Anda berangkat ke sana untuk meliput misalnya, untuk membuat laporan atau mempelajari latar belakang peristiwa, bukan perjalanan ya, bukan jalan-jalan lah gitu. Bukan pelesiran. Bang Ade, waktu aku ke Vatikan itu untuk ketemu Paus, kerjanya lebih double karena yang dikirim dari Kompas itu cuman aku. Jadi aku nggak hanya untuk Kompas TV, harus live, aku juga harus nulis buat koran Kompas, aku juga harus nulis buat kompas.com. Itu sampai jam 3 pagi, nggak berhenti, karena ayo cepetan, deadline. Malah lebih berat kadang-kadang, karena kan nggak bisa, karena saya Kompas TV, terus hanya Kompas TV yang saya layani. Begitu saya misalnya perjalanan dinas, saya juga yang kayak ketemu sama Paus itu saya menulis untuk harian Kompas dan beberapa artikel untuk kompas.com. Itu produk jurnalistik yang wajib kita kerjakan, dan itu pertanggungjawaban profesional kita, tidak saja pada perusahaan tapi juga pada publik. Ros, koreksi saya kalau saya salah ya. Jadi ini artinya list itu dibuat secara sengaja oleh pihak tertentu yang kita nggak tahu siapa, dari berbagai sumber data yang sebetulnya tadinya terpisah-pisah, digabungkan menjadi list itu ya? Bisa dibilang begitu? Iya, menurut saya iya, karena memang kan begini, selalu ada yang mengkaitkan bahwa Bu Susi itu populer di media, terus selalu menjadi media darling karena ngajak pemret-pemret pelesiran. Ini yang merupakan kesalahan total. Kenapa salah total?
Tadi seperti yang saya udah sampaikan ya Bang Ade, soal institusi atau lembaga punya hak untuk mengundang, ruang redaksi juga punya hak untuk memutuskan siapa yang berangkat tanpa diatur oleh pihak pengundang. Dan itu uang saku juga dari kita. Nah, yang dilupakan oleh pihak yang menghakimi bahwa Bu Susi itu media darling karena pelesiran dengan para pemret dan wartawan adalah begini. Ini yang keliru. Mereka keliru memberikan penghakiman itu. Jangan dikira ketika pemret atau wartawan jalan dengan Bu Susi atau perjalanan dinas dengan Bu Susi tidak ada kritik pada Bu Susi. Setidaknya saya mencatat ada 2 kritik yang kita ajukan, yang kita berikan atau kita tujukan pada Kementerian KKP di bawah Bu Susi waktu itu, yaitu Tempo juga memberikan laporan utama soal ini, yaitu pendaftaran ulang kapal. Waktu itu kan juga heboh dan media dalam hal ini memang mengkritik soal kebijakan ini yang ternyata tidak siap dilakukan oleh KKP sehingga berantakan. Jadi ada satu kebijakan dikeluarkan bahwa itu niatnya baik, tapi KKP memang tidak siap untuk melakukan pendaftaran ulang kapal-kapal. Itu satu. Kedua, cantrang. Cantrang secara filosofi bagus, bahwa itu untuk sustainability, keberlangsungan laut. Itu bagus. Tetapi kenapa banyak demo? Karena KKP juga waktu itu tidak terlalu siap memberikan atau langsung cepat menyediakan substitusi dari cantrang itu. Tentu saja dari demo-demo itu tetap kita bisa pilih mana nelayan murni yang oke, gue nggak mau pakai cantrang, tapi gue pakai apa dong? Dan itu yang tidak secara cepat disiapkan oleh KKP. Dan juga tentu ada demo-demo politis yang memang ada pihak-pihak yang selama ini berbisnis cantrang dan jadi dirugikan. Ya media memilah itu. Tapi memang waktu itu kita juga mengkritik Bu Susi yang tidak siap memberikan substitusi alat pengganti cantrang. Jangan lupa, dia waktu itu dalam kekuasaan loh. Dia menjadi menteri. Dia kita kritik. Jadi gak relevan untuk mengatakan dia media darling hanya karena diajak dalam perjalanan dinas. Satu lagi saya tambahin Bang Ade, seorang Susi itu media darling di media karena sesungguhnya itu tercapture di sosial media. Coba aja lihat apapun yang dilakukan oleh seorang Susi Pujiastuti di sosial media itu sah oleh netizen. Dia mau tatoan sah, dia mau ngerokok sah, dia mau ngupil sah, gitu. Dan media mainstream seperti Kompas TV atau Kompas.tv, Kompas TV-nya digital, itu kan juga mengcapture apa yang netizen lakukan. Apakah itu pengaruh dari media mainstream? Saya rasa saya tidak ingin terlalu GR untuk mengatakan itu. Karena netizen punya logikanya sendiri, punya sense-nya sendiri, dan seperti kita tahu, mereka punya judgment sendiri. Sekarang Susi tidak ada dalam kekuasaan. Yang dikritik oleh media, terutama dalam hal ini headline majalah Tempo, dan juga koran Tempo berturut-turut Senin, Selasa, Rabu, yaitu kebijakan ekspor benur atau benih lobster. Kalau itu dibilang membela Susi, Susi is nobody now. Dia bukan berada di kekuasaan, dia bukan memegang posisi menteri, dia hanya warga negara biasa, ex-menteri, yang memang agak berseberangan dengan menteri yang sedang menjabat. Tugas media kan memberikan kritik pada pejabat publik, dan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjalanan dinas atau yang dituduhkan sebagai pelesiran itu. Rosi, sebelum kita masuk ke isu benur tadi, saya ingin Anda mengkelirkan satu hal. Sebetulnya perjalanan ke luar negeri dengan membawa wartawan itu tidak hanya dilakukan oleh Bu Susi, betul? Oh enggak dong, dari zaman Pak Harto juga begitu. Ya, Pak misalnya Presiden. kita pusatkan pada eranya Pak Jokowi saja. Oke, ya. Okay. Tapi kenapa saya memberikan konteks itu adalah sebuah pertanyaan saya begini. Ya, pertanyaan saya begini. Pertama, itu bukan hanya dilakukan oleh Bu Susi ya. Anda bisa nggak beberapa menteri yang juga melakukan perjalanan ke luar negeri membawa wartawan? Loh, Presiden Jokowi kalau kunjungan kerja juga ada wartawan. Dan polanya sama? Ya, tapi apakah kemudian media
tidak mengkritik Pak Jokowi, kan enggak juga. Ya, jadi sebetulnya di setiap kementerian itu juga ada list dong ya, list orang-orang yang memperoleh biaya perjalanan dari masing-masing menteri. Ya, artinya begini, setiap kementerian itu biasanya memang ada hal-hal tertentu yang mereka memang mengajak wartawan. Di kalangan media sendiri, sebetulnya praktek semacam ini, praktek perjalanan bersama, bahwa si para pemret diberi fasilitas pesawat, hotel, makanan, ya. Oh ya. Itu bukan sesuatu yang dianggap sebagai pelanggaran etik. Semacam media dibeli, media dibahagiakan hidupnya, diajak jalan-jalan, dan kemudian itu adalah sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan oleh media. Bagaimana orang-orang media memandang hal semacam itu? Perjalanan bersama institusi, kementerian, lembaga kepresidenan, maupun kementerian lainnya, itu adalah hal yang lumrah, Bang Ade. Kita tetap, yang harus kita jaga adalah bagaimana prinsip-prinsip dan produk-produk jurnalistik itu dapat kita pegang teguh. Bukan, sekali lagi saya bilang bahwa bukan berarti karena diajak kemudian kita bisa disetir untuk membuat berita seperti itu. Kalau untuk perjalanan dinas atau diajak, itu banyak sekali. Misalnya dulu Panglima juga suka mengajak kita untuk melihat pasukan perdamaian misalnya. Para Menko juga sering mengajak untuk, rata-rata memang tidak saja keluar kota tapi keluar negeri. Itu apakah kemudian itu pelanggaran etik? Salah satu cara kita menjaga adalah uang saku wartawan itu tetap dari perusahaan, sehingga tidak ada uang yang mengalir ke kantong pribadi wartawan. Paling tidak itu yang kita jaga. Kedua, ketika dia membuat berita, wartawan di lapangan membuat berita, kan itu tidak langsung dipublish. Tentu ada editornya, tentu ada produsernya, tentu ada executive produsernya, sehingga ada layernya, supaya subjektivitas wartawan di lapangan itu bisa diminimalkan. Karena seperti Bang Ade bilang, jangan-jangan itu karena udah dibeli jadi semua yang baik-baik. Enggak juga. Karena wartawan di lapangan sudah dapat konteks, latar belakang, background, fakta, dan lain sebagainya. Dia menuliskan itu. Selama dia bisa menuliskan itu dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang baik, fair, ya bisa naik. Tapi kalau kemudian isinya puja-puji dan lain sebagainya, tentu itu pasti dicoret sama editornya, pasti dicoret sama executive producer. Karena yang di lapangan itu nggak bisa langsung nge-post, nggak bisa langsung nayangin. Itu harus ada beberapa layer untuk diverifikasi dan diperiksa. Oke. Sekarang, Ros, kita mulai ke arah kenapa. Saya tahu kita semua hanya bisa menduga-duga, tidak bisa memberikan jawaban yang definitif. Tapi dalam bayangan Anda, dugaan Anda, yang sah saja untuk disampaikan di sini, apa yang sebetulnya terjadi? Apa penyebab, kalau siapa barangkali masih terlalu sulit ya, tapi apa yang menyebabkan tiba-tiba, out of the blue, all of a sudden, ada sebuah list, semacam yang tadi kita bicarakan. Dalam pandangan Anda, ini tujuannya apa? Atau untuk apa? Karena terlalu kebetulan sih list itu keluar bertepatan dengan keluarnya cover majalah Tempo soal ekspor benih lobster, dan dengan karikatur atau grafis headlines yang membuat mungkin yang bersangkutan atau yang merasa ditujukan cukup tidak happy. Tapi ya memang itu kan terlalu berdekatan rasanya, dan itu sebuah fakta yang terlalu penting untuk dihilangkan begitu saja. Kan selama ini memang sudah ada sinyal-sinyal, yaitu tadi Bang Ade, dikira kalau mengkritik menteri yang baru ini, pengganti Bu Susi, itu karena ada kedekatan para pemretnya, atau kedekatan wartawannya, atau diajak plesirannya. Ya itu yang keliru. Karena kalaupun sekarang, kan Susi itu bukan siapa-siapa lagi. Dia bukan orangnya Jokowi yang ada di pusat kekuasaan. Jadi nggak perlu cari muka sama Susi. Dan pada saat Susi mengajak wartawan ke luar negeri,
dia masih berkuasa waktu itu, emangnya media nggak mengkritik dia? Seperti tadi yang saya katakan pada Bang Ade, soal cantrang dikritik karena nggak siap dengan substitusi alatnya. Soal registrasi kapal juga dikritik. Apakah Bu Susi komplain juga soal itu? Komplain, tapi apakah kita maju terus? Maju terus, karena media dan narasumber itu kan love and hate juga. Ya dia marah, ya tapi ya itu adalah satu kepentingan publik atau isu yang juga bukan karena kita dekat jadi nggak diberitain. Gitu Bang Ade. Tapi kita konsentrasi ke sekarang ya. Hampir pasti bukan. Ini lagi-lagi logika saya. Hampir pasti data itu keluar dari orang yang punya informasi di dalam kementerian. Saya rasa iya, karena meskipun ada dosen yang mengatakan itu bisa diakses pada siapapun, terlalu mahal rasanya benang merah sejak tahun lalu, selalu mengkaitkan media darling dengan para pemret dan media, terus ada sinyalemen media itu belum lupa dengan aroma looks Menteri Susi, dan kemudian dikira itu semua membela seorang Susi. Enggak, yang dibela oleh media soal ini adalah soal policy, bukan soal orang per orang. Atau barangkali sebetulnya juga isunya bukan Bu Susi. Isunya adalah media terlalu berani untuk membongkar apa yang terjadi dalam tubuh kementerian tersebut. Apalagi ini juga menyangkut, kalau kembali kita baca laporan Tempo terakhir ya, ini menyangkut nama-nama partai tertentu yang diuntungkan oleh praktek-praktek yang dikritik oleh majalah Tempo tersebut. Saya mau bilang begini, jangan-jangan sebetulnya yang diserang itu oleh penyebaran informasi ini adalah Tempo. Rossi ke bawah-bawah aja. Atau TV One, Metro TV, Kumparan, semua ke bawah-bawah aja. Sebetulnya konsentrasinya pada Tempo. Setuju nggak Anda? Ya bisa jadi Bang Ade, semua asumsi itu bisa jadi valid, karena setelah itu kan muncullah tagar atau dari yang segelintir beberapa orang mendemo kantor Tempo, uang Susi buat Tempo gitu. Jadi memang ya inilah bukan bukan melawan atau mendebatkan isi pesan, tapi membawa pesannya. Ya saya sangat menyayangkan itu. Kill the messenger. Saya sangat menyayangkan itu, karena kayak saya misalnya kayak di Kompas TV, saya selalu bilang sama anak-anak, silakan dicek, ada nggak pernah saya suruh mainin isu ini, enggak, atau siapa yang diundang. Selalu arahan saya jelas, satu, bersikap selalu adil dan jangan pernah melupakan konteks. Adil itu being fair itu penting sekali. Itu yang selalu saya jaga. Kayak waktu itu pernah ada kasus ya soal lobster ini atau soal cantrang. Sedekatnya saya dengan Bu Susi, apakah kita kalau bicara cantrang selalu dari versi Bu Susi? Enggak juga. Harus selalu ada percakapan dan perdebatan publik, itu harus selalu ada. Jadi ya narasumber masyarakat bisa tidak suka dengan apa yang diberitakan oleh media massa, media mainstream. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi di Kompas TV, kami terus-menerus bebenah diri, Bang Ade, supaya media mainstream ini tetap menjadi acuan untuk produk-produk jurnalistik yang dibutuhkan publik dan dapat dipercaya oleh publik. Apakah Kompas TV pernah salah? Pernah. Dan apakah kami mengkoreksi itu? Harus. Karena buat saya, kredibilitas media itu tidak melulu tentang ketika dia benar, tetapi ketika dia salah, dia mau rendah hati mengkoreksinya, minta maaf, itu penting. Jadi kredibilitas itu ya seperti itu. Kita, apakah media mainstream atau Kompas TV pernah salah? Pernah. Apa yang saya lakukan? Minta maaf. Bagaimanapun juga, apa yang bisa kita lakukan sebagai hak jawab? Karena bagaimanapun juga anak-anak yang di lapangan yang bikin salah, tetap saya penanggung jawabnya. Dan sekali lagi, media mainstream atau seperti Kompas TV, kami bebenah terus, apalagi dengan serbuan sosial media. Kami punya tekad publik tetap percaya pada media mainstream. Kejujuran, bersikap adil, tidak pernah melupakan konteks, meskipun ada facts is sacred, tapi kan ada konteks. Nah itu yang terus-menerus harus dipenuhi oleh wartawan Kompas TV.
terlepas Oke. dengan seluruh kelebihan dan kekurangannya. Rosi Silalahi, terima kasih sekali Terima sudah kasih. mau berbincang-bincang dengan Cokro TV. Buat penonton Cokro TV, kami harapkan sekali apa yang kita lakukan ini, kita bicarakan ini, bisa membantu kita memahami apa yang sesungguhnya terjadi. Apa yang disampaikan Rosi itu tentu saja adalah perspektif dari Rosi Silalahi. Yang Anda bisa setuju, bisa tidak. Tapi memang kita punya kewajiban bersama untuk memandang dunia ini secara lebih adil, proporsional, berimbang. Terima kasih buat semua Cokro TV, penonton Cokro TV. Terima kasih Rosi Silalahi. Sampai ketemu.